Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pagi ini kita perkuliahan yang kedua ya. Perkuliahan yang kedua. Kemarin pengantar kontrak belajar dan kita sudah sepakat beberapa aturan atau norma yang harus kita sepakati selama 1 semester ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua. Di sini saya akan memberikan pengantar tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di modul yang ada di e-kampus, itu kawan-kawan sudah bisa membaca pengukuran itu definisinya apa, kemudian contoh-contohnya seperti apa, penilaian itu definisi dan contoh-contohnya seperti apa, dan evaluasi itu definisi dan contoh-contohnya seperti apa. Setelah membaca modul ini, saya berharap kawan-kawan bisa membedakan mana pengukuran, mana penilaian, dan mana evaluasi. Sebenarnya kurang tepat yang kita gunakan di sekolah ya, misalkan ya, kita lakukan penilaian tengah semester misalkan, PTS sekarang ya istilahnya ya, penilaian tengah semester. Nanti kita lihat definisi penilaian itu apa, ternyata dan definisi evaluasi itu apa, definisi pengukuran itu apa. Kemudian kita kaji PTS yang ada di sekolah itu memang sudah tepat atau belum menggunakan nomenklatur penilaian. Apa jangan-jangan itu adalah kegiatan evaluasi. Nah, saya harap kalau nanti kawan-kawan sudah lulus mata kuliah ini sudah lebih bertanggung jawab ketika menggunakan diksi atau istilah-istilah ilmiah. Karena sudah tahu bedanya kapan sesuatu itu disebut dengan pengukuran, kapan sesuatu itu disebut dengan penilaian, kapan hal itu kita sebut dengan evaluasi. Oke, saya mau memulai dengan Pak, ya, halo? Pak, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak Suara saya putus-putus dari awal. dari saya. Yang lainnya bagaimana? Iya Pak. Enggak. Nah ini udah betul. Oh, yang lainnya jelas. Gimana? Jelas ya? Iya jelas Pak. Jelas Pak, Dari jelas. awal. Oke, kalau gitu saya lanjut karena yang lainnya jelas. Nanti lihat aja rekaman videonya ya. Pertama mulai dengan pengukuran. Iya, pengukuran itu kegiatan pengukuran itu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menggali informasi dengan kegiatan mengukur. Ada kegiatan mengukur, ada kegiatan menilai, ya. Nah, ini yang perlu kawan-kawan cermati. Pengukuran kegiatannya disebut dengan mengukur. Penilaian kegiatannya disebut dengan menilai, ya. Nah, ini Sugiono misalkan ya, mendefinisikan bahwa mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Saya mau mengukur beratnya meja. Kalau saya mengukur beratnya meja, alat ukur yang saya gunakan yang tepat apa? Alat ukur yang saya gunakan yang tepat apa? Tentunya karena saya mau mengukur beratnya meja, beratnya barang, maka alat ukur yang tepat yang saya gunakan adalah timbangan. Saya tidak mungkin menggunakan alat ukur meteran. Karena meteran fungsinya untuk mengukur panjang, bukan mengukur berat. Jadi, kegiatan pengukuran itu dilakukan menggunakan alat ukur. Itu kalau kita mengukur berat dan panjang benda. Sangat mudah sekali karena sudah ada alat ukur yang dianggap valid, yaitu timbangan dan meteran. Timbangan untuk mengukur berat, meteran untuk mengukur panjang. Begitu pula suhu dan lain sebagainya, sudah ada alat ukurnya. Kemarin pas corona kita ada alat ukur untuk mengukur kadar oksigen di tubuh kita. Nah, itu adalah kegiatan pengukuran. Berapa, misalkan, berapa persen kadar oksigen kita.
berapa panjang tiang bendera yang ada di kampus kita, berapa panjang jalan yang harus saya tempuh ketika dari Bekasi ke Jakarta. Itu semuanya menggunakan alat ukur, dan alat ukur itu harus valid. Nah, begitu pula dengan kegiatan evaluasi pembelajaran. Itu harus disertai dengan kegiatan pengukuran dan harus menggunakan alat ukur. Oke, untuk mengukur hasil belajar siswa, maka kita membutuhkan alat ukur. Nah, ujian tengah semester itu adalah kegiatan pengukuran yang kita lakukan. Karena melalui soal yang kita berikan, kita akan dapat informasi tentang kompetensi siswa yang kita ajar. Setiap minggu nanti kawan-kawan kan akan mengerjakan kuis yang soalnya sudah saya submit di menu ujian. Ada 5 butir soal. Itu adalah kegiatan pengukuran yang saya lakukan untuk mengukur siapa yang bisa memahami modul yang saya berikan. Karena kita pembelajaran daring, saya tidak bisa melihat wajah teman-teman di dalam kelas seperti biasanya. Sehingga saya misalkan ya, kalau luring kan bisa tahu mana yang merhatikan dan mana yang tidak. Nah, dengan daring ini saya harus berpikir keras. Bagaimana caranya saya bisa mengukur mahasiswa setiap minggu itu membaca modul saya dan juga membaca buku-buku rujukan yang saya rekomendasikan. Maka saya membuat alat ukur berupa 5 butir soal yang mulai minggu ini silahkan nanti dikerjakan. Dicek kapan soal itu dibuka dan kapan soal ditutup. Itu adalah kegiatan pengukuran. Nanti saya akan dapat skor. Berapa yang nilainya 70, berapa nilainya 80, berapa nilainya 50. Jadi angka 50, 70, 80 itu adalah informasi yang saya peroleh dari kegiatan pengukuran. Oke ya? Itu adalah informasi yang saya peroleh dari kegiatan pengukuran. Nah, yang perlu kawan-kawan pahami kemudian, apakah kegiatan pengukuran itu informasinya selalu valid, selalu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu yang menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan instrumen atau alat ukur yang valid, yaitu alat ukur yang mampu memotret kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengukuran ada istilahnya kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran itu salah satunya adalah selisih antara ukuran sebenarnya dengan ukuran yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi, soal-soal yang saya buat itu, saya gunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman teman-teman terhadap modul 2 yang sedang kita diskusikan. Nah, informasi yang saya peroleh itu berpotensi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu yang disebut dengan kesalahan pengukuran. Nah, kalau itu yang terjadi, sebabnya di mana? Sebabnya adalah alat ukur yang digunakan kurang valid. Jadi, itu konsep dari kegiatan pengukuran dalam evaluasi pembelajaran, yaitu menggunakan instrumen untuk memperoleh informasi. Dan informasi itu dibandingkan dengan alat ukur. Nah, alat ukurnya itu adalah kalau dalam evaluasi pembelajaran maka alat ukurnya berupa butir tes atau butir soal yang kita gunakan. Saya lanjut. Oke, ini masih berbicara tentang pengukuran ya. Nah, dalam kegiatan pengukuran itu ada istilah tes dan non-tes, ya. Alat ukur yang kita gunakan itu bisa dalam bentuk tes dan bisa dalam bentuk non-tes. Apa yang dimaksud dengan tes, apa yang dimaksud dengan non-tes, elaborasinya ada di modul, silakan dibaca dengan baik. Tapi yang mau saya sampaikan begini, jadi pengukuran yang kita lakukan itu tidak selamanya untuk mengukur kompetensi seseorang. Jika kita mau mengukur kompetensi seseorang atau kompetensi siswa peserta didik kita, maka alat ukur yang kita gunakan adalah tes. Karena apa? Karena jawaban yang dibutuhkan dari pengukuran itu mengandung sifat benar dan salah. Misalkan begini, tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda?
ketika jawabannya bukan 1892, maka jawabannya salah. Nah, itu tes. Setiap butir soal yang menuntut jawaban benar dan salah itu tes. Mau bentuknya esai, mau bentuknya pilihan ganda, mau bentuknya ya dan tidak, itu semuanya tes. Jadi sekali lagi kuncinya, definisi dari tes itu adalah ketika butir soal itu menuntut jawaban benar dan salah. Oke ya. Nah, berbeda dengan pengukuran dalam bentuk non-tes. Dalam bentuk non-tes itu tidak ada jawaban benar dan salah. Karena apa? Pengukuran non-tes itu biasanya pengukuran yang dilakukan untuk mengukur sikap seseorang atau untuk menggali opini seseorang. Jadi teman-teman mungkin sering misalkan membaca kuesioner, ya kan, tentang skala sikap. Misalkan ada survei evaluasi dosen oleh mahasiswa. Misalkan kawan-kawan, misalkan salah satu butirnya kan gini, dosen menguasai materi yang diajarkan. Skor 1 jika sangat tidak menguasai, skor 2 tidak menguasai, skor 3 menguasai, skor 4 sangat menguasai. Apapun jawaban yang dipilih oleh mahasiswa itu tidak bisa dihakimi bahwa jawabannya benar atau salah. Karena persepsi orang, sikap orang itu tidak bisa dihakimi benar dan salah. Tapi bisa dipotret. Nah, pengukuran yang terakhir yang saya jelaskan ini adalah bentuknya non-tes karena memotret persepsi orang, memotret pendapat orang, memotret sikap orang. Ada lagi pengukuran tentang kedisiplinan misalkan. Itu jawabannya itu misalkan tidak menuntut benar dan salah. Karena kedisiplinan itu kita pengen memotret dari siswa yang dari 30 siswa yang kita miliki, bagaimana sih karakter kedisiplinannya berdasarkan alat ukur yang sudah kita tentukan, kita susun. Nah, dari alat ukur itu kita akan mengetahui ada yang sangat disiplin, ada yang sedang saja, ada yang sangat tidak disiplin. Nah, jadi itu kuncinya. Ketika non-tes, alat ukurnya menggunakan non-tes, maka tidak menuntut jawaban benar dan salah. Ketika ketika soalnya tes, maka itu menuntut jawaban benar dan salah. Nah, sebagai guru, ketika kawan-kawan mau mengukur kompetensi siswa terkait sejauh mana siswa saya memahami mata pelajaran saya, maka alat ukur yang dikembangkan adalah alat ukur tes. Tapi ketika kita sebagai guru mau mengukur sejauh mana motivasi belajar siswa, ya kan, maka itu menggunakan non-tes. Karena motivasi itu untuk memotret termotivasi apa siswa mempelajari mata pelajaran saya. Sedangkan tes adalah untuk memotret sedalam apa siswa memahami mata pelajaran yang saya sampaikan. Jadi ketika mau mengukur, kita butuh alat ukur. Alat ukur ada dua, tes dan non-tes. Tes yaitu ketika alat ukurnya adalah menuntut jawaban benar dan salah. Non-tes adalah ketika alat ukurnya tidak menuntut jawaban benar dan salah. Nah, itu secara garis besar tentang pengukuran. Nanti silakan dibaca lebih lanjut. Nah, selanjutnya apa sih penilaian? Ya. Oke, sebelum ke pengukuran saya mau tekankan lagi sebelum ke penilaian saya mau tekankan lagi bahwa hasil dari kegiatan pengukuran itu adalah informasi berbentuk angka, ya. Jadi cenderung kuantitatif hasil dari kegiatan pengukuran itu angka. Kalau misalkan evaluasi belajar, maka kita memperoleh angka tentang hasil belajar siswa di mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Ada yang 70, 80, dan lain sebagainya. Sampai di situ hasil dari kegiatan pengukuran. Hanya sampai berapa skor yang diperoleh. Ya, itu kegiatan pengukuran. Untuk mengukur panjang berat meja misalkan, kita cukup sampai pada berapa berat meja yang kita punya. Sampai di situ saja, berapa kilogram. Kemudian kalau misalkan
kita kasih, kita simpulkan bahwa, berat meja 30 kilogram ini tidak cocok untuk tempat yang tinggi. Itu kegiatan penilaian. Jadi, kesimpulan yang tadi menyatakan bahwa beratnya ini tidak sesuai kalau kita taruh di sini, itu adalah kegiatan penilaian. Tapi kegiatan pengukuran adalah berhenti sampai, seberat apa sih, meja yang kita peroleh. Nah, sama dengan evaluasi pembelajaran, eee, dengan skor siswa yang kita peroleh itu adalah kegiatan pengukuran. Kemudian skor tersebut berapa yang dapat nilai A, berapa yang dapat nilai B, berapa yang dapat nilai C, itu adalah kegiatan penilaian, ya. Jadi ada batasan yang jelas, mana kegiatan pengukuran, mana kegiatan penilaian. Pengukuran kita memperoleh skor, penilaian kita sudah bisa ngasih atribut, sudah bisa mensifati mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Nah, A, B, C, D itu kan grade ya. Misalkan 85 sampai 100 tuh skornya A, misalkan. Skor 85 sampai 100 itu A. Nah, menjadi A itu adalah kegiatan penilaian. Jadi di sini kawan-kawan saya harap sudah punya gambaran jelas, apa itu pengukuran, output-nya apa, kemudian penilaian itu output-nya apa. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah, selanjutnya terkait selain definisi bahwa prinsip-prinsip penilaian itu, ada banyak sekali. Tapi yang terpenting adalah bahwa, penilaian yang kita lakukan itu harus sebisa mungkin, valid atau sahih, menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi isu dari kegiatan pengukuran dan penilaian itu adalah sebenarnya, sejauh mana informasi yang kita peroleh itu memang benar-benar, menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Saya punya seorang teman, kemudian saya ukur dan saya nilai, kemudian saya simpulkan bahwa teman saya ini, kecenderungannya, orangnya itu, selalu, misalkan misalkan orangnya ini, eee sangat disiplin misalkan ya, misalkan saya merekomendasikan seseorang nih, ini nih bagus nih orangnya, disiplin, kerjanya bagus, motivasi kerjanya juga bagus, kemampuan kerjasamanya dengan tim juga oke, ya kan sesuai lah ya dengan tuntutan, abad 21 yaitu mampu berkolaborasi dan lain sebagainya. Nah, penilaian-penilaian yang saya sampaikan tadi itu sebisa mungkin memang, itu menggambarkan, karakteristik, teman saya itu yang sebenarnya, bahwa dia memang memiliki berbagai macam atribut yang tadi saya sampaikan, disiplin, mampu berkolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah, yang dimaksud dengan sahih. Jadi jangan sampai informasi yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, dalam penilaian, dalam pengukuran itu yang dimaksud dengan, sahih, ya. Eee, kemudian, penilaian juga harus akuntabel, yaitu, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai misalkan kita membuat butir soal yang, tidak pernah kita ajarkan. Jadi, banyak sekali guru misalkan seolah-olah membuat kejutan ke siswa, membuat pertanyaan yang tidak pernah mereka ajarkan. Dan, itu tidak akuntabel, itu tidak dibenarkan dalam prinsip kegiatan penilaian. Nah, itu, beberapa prinsip nanti silakan dikembangkan ya. Di sini ada sahih, ada objektif, ada terpadu, kemudian ekonomis, transparan. Transparan itu terbuka. Sejak awal siswa harus tahu apa yang akan dinilai, oleh guru kepada siswa. Jadi ketika kita mau melakukan ujian, kita harus membuat kisi-kisi soal, supaya siswa tahu apa yang akan diujikan oleh gurunya. Supaya siswa tahu apa yang akan ditanya oleh gurunya. Jadi sekarang sudah tidak zamannya lagi misalkan guru misalkan, menebar teror ke siswa, "Kalian siap-siap ya, saya mau UTS nih, kalian siap-siap. Apa Pak yang mau, diujikan? Baca aja semua yang pernah saya ajar." Itu tidak baik, itu tidak benar. Karena, kurikulum itu tidak melulu, memuat materi-materi inti, tapi materi-materi pengayaan juga dimuat. Dan kalau misalkan waktu pengukurannya terbatas, maka,
kita tidak perlu menanyakan seluruh bahan kajian. Hanya strong point saja, materi-materi pokok saja yang harus kita tanyakan. Nah, disinilah guru harus transparan ke siswa. Apa yang akan diujikan? Ya, apa yang akan diujikan. Nah, kalian saya harap lulusan Unusia, guru Unusia harus menjadi guru yang modern lah ya. Prinsip-prinsip penilaian itu harus dipegang seteguh mungkin. Nah, penilaian itu harus sistematis. Ini isu pokok dalam mata kuliah ini. Nanti kita akan berbicara sistematisasi evaluasi pembelajaran dalam waktu yang akan datang. Selanjutnya, apa itu evaluasi? Nah, sederhananya, evaluasi ini adalah kegiatan pengukuran dan asesmen. Jika pengukuran itu memperoleh skor, asesmen itu kita memperoleh atribut, ya kan, atribut A, B, C, D dan lain sebagainya, maka evaluasi itu adalah kegiatan memutuskan, menarik kesimpulan. Ketika A maka dia lulus, ketika B lulus, ketika C lulus apa tidak, ketika D tidak lulus misalkan. Nah, itu adalah kegiatan evaluasi. Jadi kegiatan evaluasi itu sebenarnya adalah kegiatan pengambil keputusan. Evaluasi pembelajaran itu adalah kegiatan mengambil keputusan dari kegiatan pengukuran dan penilaian yang sebelumnya dilakukan. Sesimpel itu definisi dari kegiatan evaluasi. Jadi strong point dari kegiatan evaluasi itu adalah ada pengambilan keputusan. Kalau hanya sampai pada mengukur, itu baru pengukuran. Sampai pada menilai, itu baru penilaian. Kalau disertai dengan pengambil keputusan, maka itu baru evaluasi. Nanti kita putuskan, yang tidak lulus, dia harus remedial atau dia harus pengayaan. Itu juga bagian dari kegiatan evaluasi. Oke, saya kira itu materi tentang konsep dasar dari kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran pada minggu ini. Kalau ada pertanyaan silakan, dan seperti biasa nanti saya minta kawan-kawan membaca modul yang sudah saya submit di e-kampus dengan baik dan lengkapi dengan membaca rujukan-rujukan lain, baik di jurnal maupun buku-buku. Jangan sekali saya ingatkan, kita sudah punya perpustakaan digital, silakan diakses. Saya kira itu pemaparan dari saya. Kita lanjut dengan tanya jawab, tapi saya tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.